Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Hari ini, kami menyajikan sebuah kisah tragis, penuh misteri dan implikasi yang mengerikan tentang pembunuhan misterius yang dialami oleh seorang perempuan, diduga dilakukan karena obsesi berlebih. Seperti biasa, jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, berikan komentar kalian di bawah, dan bagikan agar tetap terinformasi. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sekarang, mari kita simak kisah mengerikan ini. Jessie Bloggett adalah seorang wanita muda dengan dunia penuh kemungkinan di depannya. Di usianya yang berusia 19 tahun, dia pulang untuk liburan musim panas dari perguruan tinggi, menghabiskan harinya dengan musik, teater, dan kehidupan di komunitas kecil Hartford, Wisconsin. Ia dikenal karena kepribadiannya yang magnetis. Jessie memiliki bakat alami untuk terhubung dengan orang lain. Kecintaannya pada seni, terutama musik, menjadi benang merah yang mengikat mimpinya. Di rumah, orang tuanya, Joey dan Buck Bloggett, menciptakan lingkungan yang terbuka dengan penuh kasih. Buck pun berkata, "Kami membicarakan segalanya dan tidak ada rahasia." Musim panas Jessie penuh dengan janji. Dia mendapatkan peran utama dalam produksi lokal Fiddler on the Roof dan merayakan kesuksesannya dengan semua anggota pemeran pada 14 Juli 2013. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada momen yang mengganggu. Di pesta kolam renang malam itu, dua pria yang lebih tua membuat Jessie merasa sangat tidak nyaman. Salah satu dari mereka mencoba menariknya ke pangkuannya, dan perhatian mereka yang menggoda membuatnya terguncang. Ketika Jessie curhat kepada ibunya malam itu, Joey mencoba menenangkannya. Tetapi, kegelisahan Jessie tetap ada. Dia pun mendokumentasikan perasaannya di jurnal sebelum pergi untuk tidur, tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi catatan terakhir yang pernah dia tulis. Pagi berikutnya, pada tanggal 15 Juli 2013, tampaknya tidak ada yang aneh. Joey pun mengintip ke kamar Jessie sebelum berangkat kerja, melihat putrinya tertidur dengan damai. Namun, beberapa jam kemudian, saat Joey pulang untuk makan siang, dunianya seketika hancur. Jessie tergeletak tak bergerak di tempat tidurnya, kulitnya yang pucat, dan terdapat bekas gelap di lehernya. Panggilan 911 Joey yang panik menangkap ketidakpercayaan dan ketakutannya. Joey pun berkata kepada petugas, "Putriku membiru, aku mencoba membangunkannya, tapi dia tidak bangun." Patah hati keluarga Bloggett menggema di seluruh kota kecil mereka. Teman-teman dan tetangga Jessie tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang menyakiti jiwa yang begitu cerah dan penuh kasih? Polisi pun akhirnya tiba dan tanpa menemukan tanda-tanda masuk paksa. Tetapi, tempat kejadian menunjukkan detail yang mengerikan. Siapapun yang membunuh Jessie tampaknya tahu persis di mana bisa menemukannya. Penyelidik dengan cepat berfokus pada peristiwa mengganggu malam sebelumnya. Jurnal Jessie pun mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan dua pria yang lebih tua di pesta itu, sehingga polisi menginterogasi mereka. Salah satunya adalah rekan pemain yang mengaku hanya bercanda secara main-main tetapi menyangkal niat buruk. Tapi yang lainnya, yang dikenal karena leluconnya yang tidak pantas, juga dikesampingkan. Tidak ada alibi atau perilaku mereka yang menghubungkan mereka dengan kejahatan itu. Tanpa tersangka yang jelas, penyelidikan pun terhenti, meninggalkan keluarga Bloggett bertanya-tanya siapa yang bisa mengambil putri mereka. Bloggett pun berspekulasi tentang kemungkinan lain. Buck bertanya-tanya apakah pekerja yang baru-baru ini memangkas pohon di luar jendela Jessie mungkin telah kembali. Kurangnya bukti bagaimanapun membuat kasus itu terbengkalai. Sampai akhirnya kejahatan tak terkait di kota terdekat mengungkap hubungan yang mengerikan. Beberapa hari sebelum pembunuhan Jessie, Melissa Richard diserang saat berjalan dengan anjingnya di taman setempat.
Seorang pria berambut pirang acak-acakan dengan kacamata menyerangnya di tempat parkir dengan membawa pisau. Richard pun melawan dengan keberanian yang luar biasa, meraih pisau itu dengan tangan kosongnya dan memaksa penyerangnya melarikan diri. Deskripsinya tentang pelaku dan Dodge Caravan biru yang dia kendarai menarik perhatian seorang deputi yang mengingat pernah melihat kendaraan serupa di taman itu beberapa minggu sebelumnya. Catatan deputi itu mengidentifikasi pemilik kendaraan yang bernama Daniel Bartel. Pada usianya yang berumur 19 tahun, Bartel adalah mantan teman sekelas dan mantan pacar Jessie. Mereka tetap berteman setelah hubungan singkat mereka, bahkan menghabiskan musim panas menulis musik bersama. Ketika penyelidik menghubungi Bartel, dia dengan santai menyebutkan bahwa dia berada di rumah Jessie pada hari pembunuhan, menghibur orang tuanya yang berduka. Awalnya, Bartel membantah keterlibatannya dalam pembunuhan Jessie. Tetapi, alibinya pun runtuh di bawah pengawasan. Rekaman pengawasan bertentangan dengan klaimnya, menempatkannya di tempat lain pada pagi hari kejahatan itu. Pencarian di taman itu membawa penemuan yang mengerikan. Sebuah kotak sereal berisi tali yang digunakan untuk mencekik Jessie dan tisu basah berdarah serta pita. Analisis DNA pun menyebutkan adanya hubungan Bartel dengan barang bukti itu. Penyelidikan lebih lanjut pun dilakukan, mengungkapkan riwayat online yang mengganggu, termasuk pencarian tentang pembunuh berantai dan film porno kekerasan yang menyerupai pembunuhan Jessie. Pengakuan Bartel tentang serangan Richard melukiskan gambaran seorang pemuda yang sangat terganggu. Bartel pun berkata kepada detektif, "Aku ingin menakuti orang lain. Semua orang-orang begitu percaya diri. Aku tidak mengerti itu. Aku ingin seseorang sama seperti aku." Namun, ketika berbicara tentang Jessie, dia terus membantah keterlibatannya, bahkan ketika bukti mulai menumpuk. Sebagai detail yang muncul, menjadi jelas bahwa hubungan Bartel dengan Jessie jauh dari biasa. Teman-temannya mengenang momen-momen ketika Bartel tampak terlalu posesif atau cemburu. Beberapa pun banyak berspekulasi bahwa dia menyimpan perasaan yang tidak terbalas terhadap Jessie. Dan ketika dia tidak membalas, obsesinya berubah menjadi mematikan. Bartel pun akhirnya dihukum atas pembunuhan Jessie dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun, ternyata hingga hari ini, motif sebenarnya tetap menjadi misteri. Berikut adalah salah satu kisah mengerikan dari Weekly Crime Stories. Jangan lupa untuk berlangganan di saluran kami untuk pembaruan terbaru tentang cerita dan berita-berita lainnya. Pastikan untuk diklik like, share, dan juga komen di bawah, agar saluran kami dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Bersama-sama, kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetaplah aman dan tetap terinformasi. Terima kasih. Terima kasih.